Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita terlebih dahulu membacakan Ummul Quran bersama-sama. Mari kita baca Ummul Quran bersama-sama. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya'illahi wa sholihin wa su'adal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita masih di halaman 38 Kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin mengatakan, dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwasanya segala harta dunia itu mustarak antara segala manusia, sebab pusaka daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka barang siapa mengambil akan suatu daripadanya, maka yaitulah haknya. Tiada harus bagi seseorang menegahkan dia. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa siapa belajar ilmu, jadilah ia syarik, yakni bersekutu pada segala harta manusia, maka barang siapa menegah dia, jadilah ia kafir. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa tiada sesuatu yang dipardukan Allah Ta'ala atas segala hambanya. Jika dikehendakinya diperbuatnya, dan jika tiada dikehendakinya tiada diperbuatnya, maka iktikad yang demikian itu kufur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita masih membicarakan iktikad kaum Jabariyah. Iktikad kaum Jabariyah. Ada 3 iktikad yang disampaikan beliau yang kita baca tadi, yang itu semuanya adalah membawa kepada kekufuran atau keluarnya seorang muslim atau seorang mukmin dari Islam. Yang pertama tentang posisi dan kedudukan harta. Posisi dan kedudukan harta. Menurut Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, orang-orang Jabariyah ada yang berpaham, ada yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa segala harta dunia ini mustarak. Mustarak itu artinya bersekutu. Maksud bersekutu itu adalah milik bersama. Jadi orang-orang Jabariyah itu ada yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa semua harta benda apapun yang ada di alam semesta ini itu adalah milik bersama. Dia mustarak antara segala manusia, milik seluruh umat manusia. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan bahwa semua harta kekayaan, harta benda yang ada di alam semesta ini milik bersama sebagai umat manusia? Sebab manusia
itu adalah keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka harta benda yang ada di alam semesta ini merupakan warisan. Istilah beliau pusaka. Pusaka dari Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu maka siapapun berhak mengambilnya. Siapapun berhak memanfaatkannya. Siapapun berhak menggunakannya. Dia bukan milik perseorangan, tapi milik bersama sebagai warisan dari Adam dan Hawa. Karena itulah menurut pendapat orang-orang Jabariyah, tiada harus bagi seseorang menegahkan dia apabila orang ingin mengambilnya. Barang siapa mengambil akan suatu daripadanya, maka yaitulah haknya. Tiada harus bagi seseorang menegahkan dia. Jadi kalau orang ngambil, ambil aja. Itu hak dia. Dan tidak boleh ada orang menegah. Nah, itikat atau keyakinan seperti ini, itu adalah kufur. Kenapa? Kenapa jadi disebut kufur? Karena dia menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Mengambil milik orang lain itu adalah haram. Ketika ada orang menghalalkan yang nyata keharamannya, itu berarti kufur. Jadi para pemirsa, kita kan sudah bicarakan sebelumnya nih. Salah satu penyebab kekufuran itu adalah menghalalkan yang nyata haramnya atau mengharamkan yang nyata halalnya. Jadi kalau ada orang misalnya menghalalkan perzinaan, orang menghalalkan pencurian, orang menghalalkan perampokan, orang menghalalkan misalnya pembunuhan, padahal nyata haramnya berdasarkan nas Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itu adalah kufur. Beda kalau subhat ya, kalau belum jelas halal haramnya. Ini yang jelas kehalalannya, jelas keharamannya. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini membawa kepada kekufuran. Nah, orang-orang Jabariyah berpendapat bahwa harta yang ada di alam semesta milik bersama. Karena milik bersama maka siapapun boleh mengambil. Dan kalau dia ngambil itu menjadi haknya, katanya seperti itu. Tidak ada seorang pun boleh mencegahnya. Berarti dia menghalalkan yang menghalalkan yang haram. Mengambil milik orang lain itu hukumnya haram. Memang benar harta benda apapun dalam semesta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Tapi Allah sudah punya aturan bagaimana cara mendapatkan harta itu secara benar. Kita tidak boleh memperoleh harta itu dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala jelas itu dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang didasarkan kepada ridha meridai atau kerelaan di antara kamu. Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil. Maksudnya memperoleh harta itu dengan cara yang batil. Cara yang batil adalah cara yang dilarang Allah. Cara yang tidak benar. Cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak bisa dikatakan itu kan milik bersama. Allah sudah menentukan ketika ada perpindahan harta dari satu orang kepada orang lain, maka dia menjadi milik orang yang bersangkutan. Jadi Allah titipkan harta itu kepada orang per orang, kepada seseorang melalui rezeki yang diberikan kepada orang yang bersangkutan, maka itu sah menjadi miliknya di situ. Kalau sudah jadi milik seseorang, nggak boleh orang lain yang ngambil. Tidak seperti pahamnya Jabariyah, ambil aja nggak apa-apa. Kenapa? Itu milik bersama. Allah sudah tentukan, dan aturan-aturan hukum juga sudah mengatur bagaimana cara memiliki atau memindahkan hak milik harta dari satu dengan yang lain. Orang Jabariyah tidak melihat itu. Yang dia lihat ini adalah milik bersama. Itu adalah pusaka dari Nabi Adam dan Hawa. Maka oleh karena itu menurut dia ambil saja nggak apa-apa. Paham semacam ini adalah paham yang sesat. Berbahaya kehidupan umat manusia kalau pahamnya dianut. Kenapa? Karena tidak ada batas lagi. Akhirnya punya orang yang punya kita yang punya orang, ambil saja. Nauzubillahi min dzalik. Ini paham yang tidak benar. Makanya di sini disebut oleh beliau, maka iktikad yang demikian itu kufur.
Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang ini juga menurut Syekh Asad Al-Banjari adalah kufur. Etikat orang-orang Jabariyah. Bagaimana etikat orang Jabariyah? Yang dikatakan itu adalah kufur. Coba kita lihat kembali apa yang sudah kita baca tadi. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa barang siapa belajar ilmu, jadilah ia syarik, yakni bersekutu pada segala harta manusia, maka barang siapa menegah dia, jadilah ia kafir. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Ini sepertinya kelanjutan tadi yang tadi para pemirsa, cuma dikhususkan kepada orang yang belajar ilmu. Jadi ada iktikad atau keyakinan orang-orang Jabariyah yang berpendapat bahwa kalau orang sudah nuntut ilmu, orang sudah belajar, maka dia menjadi syarik atau sekutu daripada segala harta manusia. Siapapun pemilik asalnya, kalau dia sedang belajar ilmu, boleh dia ngambil. Ini orang belajar nih, menuntut ilmu. Katakanlah di satu sekolah, di satu madrasah, atau apalagi pondok pesantren misalnya. Dalam paham Jabariyah yang ini, kalau orang belajar ilmu, maka orang itu menjadi syarik, otomatis dia menjadi syarik. Syarik di sini artinya kerjasama, pemilik bersama atas harta benda yang ada. Jadi artinya dia boleh ngambil. Ada milik orang misalnya dekat dia belajar, walaupun tidak memberitahu kepada yang bersangkutan, dia ambil. Ada makanan orang dia ambil, makanan dia makan, minuman dia minum, karena dia bersatu atau bersekutu dalam harta tersebut. Nah, paham demikian ini adalah paham yang tidak benar. Tapi bagi orang-orang bagi orang-orang Jabariyah malah berpendapat kalau misalnya ada orang melarang seorang pelajar, gitu aja supaya lebih gampang kita paham. Ada seorang pelajar ingin mengambil makanan milik orang lain di sebuah rumah. Tiba-tiba dilarang, jangan, itu bukan milik kamu, itu milik orang. Kamu tidak boleh ngambil. Maka menurut paham Jabariyah ini justru orang yang menegah itu adalah orang kafir. Jadi mereka beriktikad siapapun yang mencegah, siapapun yang melarang, siapapun yang menegah, si syarik tadi, syarik ini artinya orang yang bersekutu tadi, atau pelajar tadi, mengambil milik orang lain, maka orang yang menegah itu adalah kafir. Jadi ada dua nih para pemirsa di sini. Yang pertama adalah pendapat Jabariyah yang mengatakan bahwa kalau orang sudah nuntut ilmu, maka otomatis dia menjadi syirkah, menjadi syarik, memiliki hak yang sama terhadap harta benda yang ada. Dia boleh ngambil, dia boleh menggunakan, dia boleh memanfaatkan. Karena dia sedang nuntut ilmu. Yang kedua, ketika dia ingin mengambil harta tadi yang dikatakan sebagai haknya ada di dalam sana, kemudian ada orang lain yang melarang, kamu jangan ambil. Ada orang yang mencegah dia, kamu tidak boleh karena itu bukan milik kamu. Malah menurut pendapat orang Jabariyah yang menegah ini adalah kafir. Nah, iktikad yang dua macam ini adalah iktikad yang kufur, kata Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Makanya kalau kita melihat para pemirsa, beberapa paham dari Jabariyah ini sepertinya sudah tidak memperdulikan lagi dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak diperdulikan lagi. Semuanya menjadi boleh bagi dia. Nauzubillah min dzalik. Mencegah orang berbuat kejahatan, mencegah orang berbuat kemungkaran, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Saya ulangi ya. Mencegah orang berbuat yang jahat, mencegah orang berbuat yang mungkar, itu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan pencegahan tersebut. Itu disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Aneh kan ketika Jabariyah berpendapat orang yang mencegah orang lain yang ingin mengambil harta milik orang lain karena dianggap sebagai hartanya sendiri, karena dia sudah bersarikat, bersekutu dalam harta tersebut, malah kafir.
Padahal orang yang mencegah orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik, itu amar ma'ruf nahi munkar. Para pemirsa mungkin sering mendengar ya hadis Nabi SAW yang sangat populer di kalangan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat ada kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan lidahnya atau lisannya. Dia tegur. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga mengucapkan kata-kata teguran atau larangan terhadap kemungkaran itu, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Wa huwa adhaful iman, tapi itu kata Nabi adalah iman yang paling dhaif, iman yang paling lemah. Karena itu maka mencegah kemungkaran itu menjadi kewajiban kita semua. Jangan sampai kemungkaran itu menjadi semarak di lingkungan kita. Amar ma'ruf nahi munkar namanya. Orang-orang Jabariyah yang punya paham bahwa setiap ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan termasuk belajar ilmu tadi, mengambil harta, maka orang tersebut dinyatakan boleh melakukannya. Orang yang menegah malah dikatakannya kafir. Nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Asad Al-Banjari di sini adalah, dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa tiada sesuatu yang dipardukan Allah Ta'ala atas segala hambanya jika dikehendakinya diperbuatnya, dan jika tiada dikehendakinya tiada diperbuatnya. Maka itikad yang demikian itu adalah kufur. Ini satu lagi para pemirsa ini. Etikat orang Jabariyah yang mengatakan bahwa tidak ada satupun keparduan manusia kepada Allah. Tidak ada satupun yang diwajibkan oleh Tuhan kepada manusia. Terserah kepada manusia mau berbuat atau tidak mau berbuat. Jika dikehendakinya, diperbuatnya. Jika tidak dikehendakinya, tidak diperbuatnya. Etikat ini juga adalah etikat yang tidak benar. Atau dalam istilah Syekh Asad Al-Banjari dalam kitab beliau, maka etikat yang demikian itu kufur. Nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seperti kita pahami bersama dan kita ketahui, menurunkan hukum yang harus dilaksanakan oleh umat manusia, terutama umat-umat yang beriman. Ada hukum Allah. Karena itu maka ada hukum yang wajib dilaksanakan, disebut fardu. Ada yang sunat dikerjakan, berarti sangat ditekankan, dan Allah akan berikan nilai besar orang yang melaksanakannya, hukumnya sunat. Ada juga hukum haram, berarti tidak boleh dilakukan. Dan kalau dilakukan berarti ada dosa di dalamnya. Ada hukum makruh. Makruh itu adalah hukum yang dianjurkan supaya tidak dilakukan, tetapi tidak ada muatan dosa kalau orang melakukannya. Dan yang terakhir ada hukum jawaz atau boleh atau mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5. Inilah hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terasa aneh kalau tiba-tiba orang-orang Jabariyah berpendapat atau ada yang beriktikad bahwa tidak ada keparduan apa-apa. Terserah kepada manusia, istilah beliau di sini, jika dikehendakinya diperbuatnya, dan jika tiada dikehendakinya tidak diperbuatnya. Mau bekerja, mau tidak, dilakukan atau dilakukan, terserah manusia. Karena tidak ada hukum yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah kalau paham ini adalah paham yang tidak benar. Para pemirsa, kalau kita kembali ya kepada yang 2 di depan, tambah yang 1 yang terakhir ini kekacauan-kekacauan sangat besar kemungkinan akan terjadi
Kalau paham ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Coba lihat, pertama paham yang menyatakan bahwa semua harta yang ada ini milik bersama. Karena merupakan pusaka dari Nabi Adam dan Hawa. Yang kedua yang berpendapat bahwa siapapun yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, dia otomatis menjadi syarik bagi harta benda yang ada. Dia punya hak untuk mengambil harta itu siapapun yang memegangnya. Bahkan kalau orang mencegah dia mengambil harta itu, orang itu kufur atau kafir. Ini luar biasa para misa bahayanya nih. Nah yang ketiga ini demikian juga, tidak ada kewajiban apa-apa. Allah tidak pernah menurunkan kewajiban kepada manusia, tidak ada yang dipardukan kepada manusia. Terserah kepada manusia mau berbuat atau tidak berbuat. Kita tidak bisa membayangkan kalau paham ini dianut oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada pencurian, ada perampokan, ada pencopetan, dan lain-lain. Karena merasa ini adalah milik bersama. Boleh diambil. Bagi dia itu bukan merampok, mengambil hak dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah paham ini tentu harus dicegah. Kajian kita alhamdulillah membuka mata kita, hati kita, telinga kita untuk mempelajari lebih lanjut bahwa ternyata ada paham dalam Islam yang sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat. Selama ini kan penyakit masyarakat jadi bagian dari upaya pemerintah dan juga kita bersama untuk dihilangkan. Namanya pun penyakit masyarakat. Tapi kalau ada paham dalam Islam yang tiba-tiba membolehkan seperti ini, apa yang terjadi? Penyakit itu akan berkembang. Korupsi, tidak ada soal korupsi bagi mereka yang berpaham ini. Itu hak saya, milik saya. Pencurian, tidak ada yang dicuri, itu milik saya karena milik bersama. Perampokan, bukan merampok, cuma ambil paksa aja pada orang lain karena itu milik saya juga, bukan milik dia. Hancurlah, sudah, tidak ada hukum di situ. Karena itu maka paham semacam ini patut diwaspadai. Jadi bukan hanya soal tidak sembahyang para pemirsa, dalam kehidupan bermasyarakat itu juga lebih penting. Kalau tadi kan orang berpaham misalnya tidak perlu sembahyang lagi karena sudah sampai. Tidak perlu lagi ibadat karena sudah bersih, sudah sempurna misalnya seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Makrifatnya sudah sangat tinggi. Walaupun itu kufur ya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau paham ini ada dikembang di masyarakat, itu yang terjadi. Kalau ada paham yang berpendapat bahwa kita tidak perlu sembahyang lagi karena sudah sampai kita kepada makrifat yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sesatlah ajaran itu para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham Jabariyah memang paham yang sangat membahayakan. Karena pada akhirnya dengan paham ini orang seenaknya berbuat apa saja. Tidak ada lagi aturan-aturan hukum yang mengikat dia untuk dilaksanakan. Yang ada bagi dia adalah kalau dia berbuat, mau melakukan sesuatu, lakukan. Yang tidak, tidak. Tidak ada istilah kewajiban. Tidak ada istilah larangan. Karena semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat pemahaman yang tidak benar, akibat pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan goncangan-goncangan dan prahara di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Nabi. Di dalam itu mengandung banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia ini. Ada aturan-aturan hukumnya. Semua aspek kehidupan diatur. Bukan hanya soal hubungan pribadi di bidang muamalah misalnya. Tapi juga di bidang kehidupan rumah tangga, munakahat, perkawinan, soal harta warisan, cara pembagiannya, di bidang jinayat, hukum pidana, dan sekian banyak kehidupan umat manusia itu diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak peduli dengan soal hukum, berarti dia menentang
hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia berpendapat seperti yang kita sampaikan tadi bahwa hukum itu sebenarnya tidak ada. Semuanya boleh dilakukan karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti sudah menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan secara global atau secara keseluruhan seperti itu. Sekali lagi para pemirsa, menghalalkan yang nyata haramnya itu kufur. Mengharamkan yang nyata halalnya itu juga kufur. Masih ingat dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang banyak yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Tiba-tiba kita membaca cerita atau sejarah, Abu Bakar pun angkat senjata memerangi orang-orang itu. Kenapa orang tidak bayar zakat diperangi? Bukan karena tidak membayar zakatnya itu yang diperangi, tetapi karena pendapat mereka yang mengatakan zakat itu tidak wajib. Zakat hanya wajib di zaman Nabi Muhammad, begitu nabinya sudah wafat tidak wajib lagi zakat itu. Pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat atau tidak ada kewajiban bagi muslim untuk mengeluarkan zakat itu pendapat yang tidak benar. Berarti dia sudah mengingkari kewajiban yang nyata wajibnya. Maka mengingkari kewajiban tersebut itu adalah kufur. Beda para pemirsa kalau orang tidak berzakat karena tidak mau mengeluarkan zakat, tahu dia zakat itu wajib tapi dia tidak mengeluarkan, dia berdosa. Tapi tidak sampai kepada kufur. Tapi kalau dia sudah berpendapat tidak wajib lagi zakat itu, berarti dia mengingkari kewajiban. Ini yang membawa kepada kekufuran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna 'ababal ilmi wa zaina bil halakil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.